Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Michael Ivan Wong dengan NPM 2410 6311 70032 dari kelas 3A Informatika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peminjaman ruang dan fasilitas kampus untuk memenuhi UAS praktikum ASLab mata kuliah basis data. Oke, mungkin kita langsung saja ke dalam sistemnya. Kita masuk dulu MySQL menu root. Oke, kita langsung masuk ke sistem peminjaman. Oke, database-nya sudah ada. Lalu selanjutnya untuk meminimalkan waktu, saya sudah menyiapkannya di Notepad. Jadi kita akan langsung copy paste aja. Oke. Oke, di sini saya sudah copy paste. Untuk yang pertama yaitu select dari tabel ruang lalu dan lokasinya, yaitu kolom lokasi dari tabel ruang on listing PID peminjaman sebagai total peminjaman. Lalu ada untuk menjumlahkan kapasitas sebagai total kapasitas ruang. Lalu di sini ada from ruang R, jadi ruang disingkatnya R, dari ruang tabel ruang left join detail peminjaman DP on R ID ruang. Jadi DP itu detail peminjaman, jadi ID ruang yang ada di detail peminjaman sama dengan DP ID ruang. Lalu left join lagi peminjaman disingkat menjadi P on DP ID peminjaman. Jadi ID peminjaman yang ada di peminjaman sama dengan P ID peminjaman. Lalu di sini kita mengerucut lagi where status ruangannya yaitu tersedia. Lalu kapasitas ruangnya antara 20 sampai 300 dan juga status peminjamannya disetujui. Lalu kita group by berdasarkan lokasi, kolom lokasi yang ada di tabel ruang. Lalu having total peminjaman lebih dari 0, jadi total peminjamannya lebih dari 0. Lalu order by total peminjaman descending, yaitu berurut dari yang tertinggi ke yang terbawah. Kita langsung aja. Nah, di sini sudah terlihat yaitu lokasi, total peminjaman, lalu ada total kapasitas ruang. Di sini gedung serbaguna kampus pusat, gedung B kampus pusat, gedung A kampus pusat. Untuk kapasitasnya 200, 30, dan 40. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke query yang kedua. Oke, di sini kita sudah masuk ke query yang kedua. Di sini kita ada select seperti yang query pertama. Select fasilitas, tabel fasilitas, yaitu kolom nama fasilitas. Di sini ada average, yaitu rata-rata jumlah item dipinjam dari tabel detail peminjaman. Lalu di sini ada max, yang paling besar dipinjamnya itu berapa. Dari jumlah item juga sama sebagai max pinjam. Lalu selanjutnya ada min, paling sedikit yang dipinjamnya itu berapa sebagai minimal pinjam. Lalu dari fasilitas F kita inner join detail peminjaman DP on tabel fasilitas dengan kolom ID fasilitas sama dengan DP ID fasilitas. Nah, untuk inner join ini berbeda dengan left join. Kalau left join itu walaupun dia nggak ada belum pernah dipinjam, jadi misal 0 gitu total peminjamannya, itu masih bisa. Tapi kan di sini having total peminjamannya lebih dari 0, jadi yang lebih dari 1 aja. Lebih dari 0. Kalau inner join hanya berfokus pada yang sama-sama ada gitu. Jadi beda sama yang left join. Kalau left join semuanya muncul.
kalaupun belum ada dia bakal nol. Nah kalau ini yang hanya yang ada aja gitu, jadi nggak semuanya dimunculkan. Lalu kita where statusnya tersedia, lalu ada NDP status pengembalian sama dengan belum. Nah jadi yang status pengembaliannya belum, lalu jumlah itemnya lebih dari 0. Lalu kita group by lagi berdasarkan ID fasilitas, jadi nanti akan berdasarkan ID fasilitas. Lalu having average lebih dari 1, jadi memiliki rata-rata lebih dari 1. Order by rata jumlah item, rata jumlah pinjam. Descending sama seperti yang tadi, dari yang tertinggi ke yang terendah. Oke, kita enter. Nah di sini ada nama fasilitas, rata jumlah pinjam, max pinjam, dan minimal pinjam. Nah di sini kenapa kan kalau yang ini tiga-tiganya muncul semua. Nah kalau yang inner join hanya yang tersambung aja, yang terhubung aja antara tabel detail peminjaman sama tabel fasilitas. Jadi yang apa namanya, yang fasilitasnya sudah pernah dipinjam saja gitu. Oke, selanjutnya ada yang descending 20, rata-rata pinjamnya kan 20, lalu ini rata-rata pinjamnya 2. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan sistem peminjaman ruang dan fasilitas kampus dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.